Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ardian Zakaria Nur di channel Ardian Zakaria Nur dan ya sudah lama tidak membahas mengenai sistem embedded dan kali ini saya kembali lagi membawakan mengenai RTOS ya, Free RTOS pada SP32 dan STM32. Oke, langsung saja masuk pada materi pertama. Nah, di sini kita memahami dari dasar dulu ya, definisi dari RTOS itu sendiri. Jadi RTOS itu merupakan singkatan dari Real Time Operating System atau Real Time OS. Nah, dia itu merupakan OS yang dirancang untuk respons dan waktu deterministik dan dapat diprediksi. Nah, terus yang kedua itu perbedaannya apa dengan sistem biasa? Jadi, sistem biasa atau tanpa RTOS gitu ya, itu tuh fokus pada throughput atau keluarannya gitu ya. Nah, si RTOS ini fokus pada ketepatan waktu dan jaminan deadline terpenuhi. Jadi, si RTOS ini dia dapat memastikan kayak suatu task itu bakalan selesai di waktu tertentu gitu ya, sesuai dengan isi program itu sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut pengertian RTOS selesai, lanjut ke bagian karakteristik RTOS. Jadi di sini ada empat ya utama ya. Ada deterministic response atau dia itu waktu respon yang dapat diprediksi dan konsisten. Yang kedua itu ada multitasking. Yang ketiga ada scheduling atau mengatur urutan eksekusi task berdasarkan prioritas. Dan yang keempat itu resource management. Jadi mengelola memori, CPU, dan peripheral yang ada gitu ya secara efisien. Jadi intinya di sini itu RTOS itu bisa mengatur waktu gitu ya, mengatur program itu gimana. Jadi kayak misal waktu selesainya itu kapan, bisa diprediksi juga, dan konsisten. Nah, yang kedua itu bisa multitasking. Jadi, kalau misal kayak program atau sistem biasa itu tuh nggak bisa multitasking ya. Jadi, multitasking itu cuma bisa di RTOS ini. Jadi, terus ada scheduling. Jadi, si RTOS ini kita itu bisa mengatur atau ya mengatur kapan mengatur prioritas kapan-kapan aja task yang kita buat di program itu dieksekusi gitu ya. Jadi bisa bergantian urutan ataupun ya sesuai prioritas aja. Kita pengennya yang bagian mana misal gitu ya. Nah, dan juga RTOS ini juga bisa memanajemen sumber daya misalnya CPU, memori, dan sama peripheral yang dipakai. Nah, lanjut itu. Nah, di sini kita masuk ke free RTOS-nya itu. Jadi free RTOS itu RTOS yang open source dan untuk microcontroller. Jadi di sini dijelaskan bahwa RTOS open source yang ringan dengan kernel sangat kecil atau beberapa KB gitu ya. Nah, dirancang khusus untuk sistem embedded, memang untuk sistem embedded gitu ya. Dan kompatibel dengan ESP32, STM32, Arduino, dan lain-lain. Nah, di sini ada keunggulannya. Nah, yang pasti di sini itu ada ringan dan cepat. Footprint memori kecil, cocok untuk microcontroller resource yang terbatas gitu ya. Kayak misal microcontrollernya itu tidak terlalu advance gitu, kita bisa mengimplementasikan free RTOS ini. Nah, terus yang kedua itu ada open source, yang jelas itu gratis dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan project. Terus multitasking ya seperti tadi, dan industry proven. Jadi dia itu terbukti reliable buat pemakaian komersial gitu ya, di industri udah sering dipakai gitu. Nah, konsep dasarnya, nah ini kalau bisa dilihat di gambar gitu ya, sambil lihat di gambar. Jadi komponen utama dan alur kerja sistem. Nah, task atau tugas ya, unit eksekusi independen dengan prioritas masing-masing scheduler, masing-masing gitu ya. Nah, terus ada scheduler yang kedua ya. Scheduler itu mengatur task yang dijalankan berdasarkan prioritas dan algoritma. Terus ada queue atau komunikasi antar task untuk kirim dan terima data. Nah, ada lagi juga ada semafor. Ini ada ini ya kayak istilah-istilahnya. Semafor itu sinkronisasi task dengan proteksi resource bersama. Terus ada delay juga buat menunda eksekusi task tanpa memblokir sistem lain. Nah, komponen ini bekerja bersama untuk multitasking efisien. Jadi di sini multitaskingnya itu juga diatur ya teman-teman. Jadi kayak misal dari CPU gitu ya, misal dari otaknya dari programnya itu di scheduler itu mengatur si
tugas-tugas ini ya, misal ada 3, misal oh ya ini tipe, ada 3 tugas gitu. Nah, ini bisa diatur prioritasnya, misal prioritasnya yang task 1 gitu ya. Jadi yang dieksekusi duluan atau diprioritaskan itu yang task 1 gitu ya. Dan nanti dikirim ke CPU untuk diproses seperti itu. Untuk konsep dasarnya si FreeRTOS itu seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini saya ada percobaan ya, beberapa percobaan, ada 2 atau 3 gitu kalau nggak salah. Nah, yang pertama itu LED control. Jadi saya mengontrol LED eksternal dan internal dari saya STM ya pakainya, STM32. Jadi bebarengan gitu ya, menjalankan si eksternal, LDO eksternal dan internalnya. Terus yang kedua ada sensor read atau pembacaan sensor. Nah, pembacaan sensor ini saya gabungkan dengan yang task pertama. Jadi si LED kontrolnya tetap nyala gitu, tetap ada gitu ya. Dengan menambahkan sistem menambahkan pembacaan sensor gitu ya. Nanti kalau nggak salah pakai sensor suhu thermocouple. Nah, terus yang jelas ada scheduler. Nah, itu tadi buat memprioritaskan mana yang lebih dulu gitu ya. Nah, lanjut lagi ke, nah ini penjelasan task pertama ya seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi internal sama eksternal gitu ya, internal si STM sama eksternal LED biasa. Nah, ini simulasi paralel task. Nah, ini bisa dilihat ya, misal kayak gantian gitu ya. Jadi ketika, nah ini, ketika LED, nah ini, misal di bagian ini misal ya 1 Januari. Nah, idle task gitu ya, di idle task mati semua. Nah, terus di sini kondisinya itu LED menyala tapi tugas sensor itu lagi kondisi low atau 0 gitu ya. Nah, jadi gantian ya teman-teman. Seperti itu. Nah, implementasinya itu sini ya, keunggulan untuk ESP32. Ya, kalian bisa baca aja, kalian bisa gunain WiFi atau Bluetooth-nya si ESP dengan FreeRTOS gitu, sama dual core prosesornya. Nah, jadi yang jelas itu RTOS itu untuk real time, yaitu solusi sistem dengan respon deterministik dan dapat diprediksi. SP32 untuk IoT, nah seperti yang tadi ya. Lalu ada FreeRTOS ideal microcontroller aja. Ini kelebihannya yaitu ringan, open source, dan powerful untuk sistem embedded dan lain-lain. Nah, seperti itu ya teman-teman yang seperti saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan program dan pas saya praktikum gitu ya, mengimplementasikan si FreeRTOS ini. Oke, langsung saja lanjut ke program dulu teman-teman. Nah, di sini untuk programnya ya, ini saya cuma buka file .c-nya aja. Nah, jadi untuk ini saya pakai STM32 ya. Nah, ini kita menggunakan library ya, FreeRTOS dan task. Nah, ini merah gara-gara belum, ini file mentahannya saya belum ini konfigurasiin lagi. Jadi untuk program seperti ini. Nah, ini ada deklarasi fungsi prototipenya di bagian sini. Nah, terus untuk task-tasknya ini ya, yang task pertama, tugas pertama, cuma LED internal sama eksternal. Nah, ini untuk LED ya, ini LED WB0 blink gitu ya, ini di task kedua. Nah, jadi kita bisa atur prioritasnya juga ya. Nah, untuk hasilnya, untuk LED eksternal yang merah dan ini yang internal si STM-nya ya. Nah, jadi dia bisa ngejalanin 2 task yang berbeda dalam satu waktu gitu ya, bisa multitasking. Nah, dan juga yang suhu tadi itu pakai thermocouple teman-teman. Nah, sensor suhu di sini saya pakai thermocouple, dan nah si LED-nya di sana tetap nyala, tetap ada gitu ya program si ininya, si LED blinkingnya itu. Nah, cuma tetap bisa baca sensor. Nah, itu ditampilin di serial monitor gitu ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian
Jadi mungkin cukup sekian ya untuk video video RTOS ini. Ini untuk pembuka RTOS ya. Nanti juga ada RTOS yang selanjutnya, task priority, nanti bahas secara lebih mendalam ya task priority itu gimana. Ya mungkin cukup dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.